Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Sadaqallahu adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis al-Bukhari. Yang kami hormati segenap pemirsa yang budiman, kami guru Mandua Depan akan sedikit berbagi ilmu kepada pemirsa semuanya. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat di dunia hatta yaumil akhir. Kami akan membahas satu tema tentang Kitabu Ahkamiz Zakat, dan saya mengambil kitab dari Syarah Qoyah wa Takrib, yaitu Fathul Qarid dari Syekh Qasim Al-Ghazi, yang semoga pembahasan ini bermanfaat kepada pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamiz Zakat. Utawi iki kitab menerangkan tentang hukum-hukum zakat. Wa ya lugatan an-nama'u. Secara bahasa, zakat adalah bermakna bertambah. Wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhi makhsus. Secara syariat, zakat adalah sebuah nama bagi harta yang khusus yang harus dikeluarkan. Harta itu secara khusus juga dengan cara-cara yang khusus. Artinya adanya nisab, adanya haul, dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yusarifu li ta'ifatin makhsusatin, yang mana zakat ini akan ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik. Yajibu az-zakatu fi khamsati asya' wa huwa al-mawashi. Zakat ini wajib dikeluarkan yaitu 5 perkara. Yang pertama adalah al-mawashi, yaitu binatang ternak. Binatang ternak ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 dosa. Misal walau abbara bin na'ami, misalkan kambing. Yang kedua wal athmanu, yaitu zakatnya emas dan perak atau barang yang mewah. Jadi emas atau perak yang kita simpan dalam 1 tahun, maka itu juga
wajib dizakati. Wazuru dan pertanian itu juga wajib dizakati. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, wathimaru dan buah-buahan. Ketika sudah mencapai nisab, maka juga wajib dikeluarkan. Wa urudut tijarah, dan yang terakhir nomor 5 yaitu harta yang didagangkan atau perdagangan. Fa'amal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasi ajnasin. Untuk binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 jenis. Minha wahya al-ibilu. Yang pertama ada unta. Ini yang biasa ditemukan di Timur Tengah, khususnya yaitu di Arab atau di Madinah. Wal baqaru, itu sapi. Sapi ini juga wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab dan haul. Wal ghanami, dan kambing. Ini juga diwajibkan untuk dizakati. Fala tajibu fil khiyal, maka tidak diwajibkan zakat yaitu pada kuda. Ini juga harus dipahami bahwa binatang yang wajib dizakati menurut Syekh Qasim Al-Ghazi ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing, tapi tidak wajib bagi kuda. Maka ketika kita sudah paham apa saja yang wajib dizakati, maka itu semua ada syarat-syaratnya. Wa syaraitu wujubiha sitatu asya. Adapun syarat-syarat yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 6. Sitatu asya. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu adalah orang Islam yang berstatus muslim, dia kaya, maka dia wajib membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Maka Syekh Qasim menjelaskan fala tajibu ala kafirin asli. Maka bagi seorang kafir yang asli ini tidak diwajibkan membayar zakat. Tetapi wa amal murtad, kalau orang itu awalnya Islam, terus kemudian awalnya itu Islam, terus keluar dari Islam, jadi itu murtad, fasahihu annama lahu mauqufun. Maka menurut qaul yang sahih, dia hartanya tidak bisa dizakati. Mauquf, annama lahu mauqufun, hartanya mauquf. Tetapi fa'in ada ilal Islam, ketika si murtad tadi kembali lagi Islam, masuk Islam lagi dengan baca syahadat, dengan ikrar masuk Islam, wajabat alaihi, maka dia diwajibkan membayar zakat tadi. Tetapi wa ila fala, maka ketika dia tidak kembali ke Islam, artinya terus murtad dan dia berstatus kafir, maka tidak wajib zakat. Illa. Syarat yang kedua yaitu wal khuriyah. Syarat yang kedua bagi orang yang wajib zakat adalah
dia berstatus merdeka. Kalau di zaman dulu masih ada budak, nah itu tidak wajib. Nah, maka kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka semua muslim itu wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah ada satu nisab. Fala zakata ala rokikin, tidak ada zakat bagi seorang hamba atau budak. Kemudian syarat yang ketiga yaitu wal maliku atam atau milkutam. Jadi yang wajib dizakati adalah harta miliknya sendiri, tidak milik orang lain dizakati, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus miliknya sendiri, kemudian itu dizakati. Yang berikutnya, yang menjadi syarat orang itu membayar zakat yaitu wan nisabu, yaitu harus sudah ada satu nisab dengan hitungan-hitungan yang sudah ditentukan oleh ditetapkan. Dan yang berikutnya adalah haul, jadi sudah ada 1 tahun. Misalkan kalau kita menghitungnya di bulan Januari, maka 1 tahunnya adalah di akhir Desember masuk ke Januari. Ini berarti sudah terhitung satu tahun. Maka harta yang dimilikinya wajib dizakati. Tetapi ketika ada seseorang ini mempunyai harta mestinya sudah mencapai 1 nisab, ternyata baru dapat 10 bulan, itu dijual karena pas bulan Idul Adha, maka ketika tidak ada 1 nisab maka juga tidak wajib zakat. Ini yang sangat perlu dipahami. Kemudian wasaum, syarat yang terakhir bagi orang yang memiliki binatang ternak seperti unta, sapi, kambing tadi, itu harus digembala, harus dikasih makan di padang rumput gitu. Ya, jadi tidak dicarikan rumput terus dikandang, ya, tidak seperti itu. Syaratnya kata Syekh Qasim Al-Ghazi itu harus digembala di tempat gembala. Nah ini anak. Kemudian wa amal afmanu fasyai'ani adz-dzahabu wal fiddah. Kemudian yang wajib dizakati kembali yaitu harta yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di era sekarang, itu adalah emas dan perak. Emas dan perak ini wajib dizakati apabila sudah ada 1 tahun atau haul. Maka diterangkan di sini wa syaraitu wujubiz zakat fiha, maka syarat wajib zakatnya adalah ada 5. Pertama al-Islam, yaitu beragama Islam, merdeka, kemudian milkutam, miliknya sendiri, wan nisab, dan sudah ada 1 nisab, dan haul, jadi sudah ada satu tahun. Ini tentang emas dan perak. Jadi ketika ada seseorang yang menyimpan hartanya, menyimpan emasnya atau peraknya, kemudian sudah mencapai 1 nisab dan sudah ada 1 tahun,
maka wajib mengeluarkan. Kata para ulama, harta yang dipakai itu tidak wajib dizakati, tapi yang disimpan mencapai 1 nisab maka itu yang wajib dizakati. Wa mazuru, adapun tanaman yang ditanam ini juga wajib dizakati, seperti yang diterangkan oleh musonef, yaitu tanaman pangan yang bisa menciptakan atau menyebabkan orang itu punya kekuatan, artinya menjadi kenyang. Sini seperti khintoh, ada seperti syair atau gandum, atau arus itu beras, wa'adas atau kedelai. Nah, ini makanan-makanan yang bisa menimbulkan kekuatan, sumber kekuatan, ini wajib dizakati. Maka dari itu fatajib wa zakat fiha salasati syara'ita. Maka zakat bagi zuru' ini memiliki syarat 3. Ayyakuna yazra'ahu al-adami. Yang pertama, tanaman ini harus ditanam oleh manusia. Dia harus manusia yang menanamnya. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna quwwatan mudakhiran, yaitu tanaman yang bisa menyebabkan orang itu menjadi kuat dan bisa disimpan, seperti jagung, gandum, kedelai, beras. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu menjadi kuat ketika makan, dan barangnya juga bisa disimpan. Maka ini wajib dizakati, karena nanti ada syarat nisab atau haul. Yang ketiga syaratnya wa yakuna nisaban. Syarat yang ketiga, tanaman ini sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab. Nanti kalau dibahas terkait padi yang telah dibahas, ada istilahnya tada hujan, ada istilahnya pakai irigasi. Maka ini akan berbeda. Kalau tada hujan itu 10% dari nisab, tapi kalau irigasi itu yang berbayar, nah ini 5%. Kemudian wa ammath thimaru, kemudian ini adalah buah-buahan, ini juga wajib dizakati. Fatajibu az-zakatu fi syai'ani minha thamratun nahli. Di sini yang wajib dizakati kata Imam Al-Ghazi ada 2 macam, yaitu buah kurma, ini adanya di Arab, wa thamratul karmi atau buah anggur. Ini yang memang kitab ini dikarang ketika ada di Timur Tengah, maka yang diketahui adalah kurma dan anggur. Wal murad biha tamra ini at-tamru waz zabid. Tetapi ketika kita berada di Indonesia, tanamannya bukan kurma, bukan anggur, seperti ada semangka, ada melon, ada belewah, buah-buahan yang bisa ditanam di Indonesia, ketika itu sudah mencapai 1 nisab,
maka juga wajib dizakati. Kata para ulama, itu zakatnya 2,5%. Ya. Wa syaratu wujubi zakat fiha. Jadi syarat wajib zakat yang dikeluarkan buah-buahan ada arba'atu asyar. Yang pertama al-Islam wal khuriyah wal milku tam dan wanisab. Jadi syaratnya Islam, merdeka, miliknya sendiri dan ada satu nisab. Wa ma'urudu tijarah, dan adapun harta dagangan yaitu berdagang menjual, watajibu az-zakat fiha bisyaraiti al-madhkurah. Itu sama seperti zakatnya emas dan perak. Ini kata Imam Al-Bazi disamakan. Sabiqa fil asma wa tijaratu wa ya at-taqlibu fil mal li gharadir. Ini harta perdagangan ini zakatnya disamakan atau syarat-syaratnya disamakan dengan yaitu zakatnya emas dan perak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila di lain waktu bisa kami sambung lagi terkait nisab-nisab dari zakat itu sendiri. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi pemirsa dan semua saja yang mendengar. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.